Jelas, Allah bersih dari keburukan mutlak. Memang zahirnya kita melihat dengan mata zahir kita keburukan, tapi di dalamnya ada kebaikan. Syar mutlak ini seperti seseorang membunuh seseorang dengan tujuan buruk. Tidak ada kebaikan dalam pelaksanaan tersebut, ya kan? Berbeda dengan dokter. Dokter membelah juga kan pakai pisau. Yang satu dia membunuh. Sama apa yang dilakukan dokter sama si pembunuh tersebut. Apa yang dilakukan si pembunuh ini namanya syar mutlak. Isinya keburukan semua, tidak ada kebaikan apapun. Jelas? Apa yang dilakukan dokter? Dia membelah, ya. Dia membelah dengan pisau, mengeluarkan, memotong semuanya. Zahirnya buruk atau enggak? Ya. Zahirnya buruk atau enggak? Buruk sekali, darah harus keluar semuanya. Habis itu orang yang dibelah kesakitan buruk. Tapi ini yang dinamakan bukan syar yang mutlak, akan tetapi keburukan di dalamnya kebaikan. Tujuan dokter itu melakukan apa? Untuk kebaikan hamba tersebut, untuk kebaikan pasien tersebut. Ini yang dinamakan bahwa apapun yang dilakukan Allah tidak adalah syar secara mutlak, keburukan secara mutlak, akan tetapi semua yang datang walaupun zahirnya kita melihat keburukan, musibah datang di mana-mana, wabah datang di mana-mana juga, ini zahirnya buruk, akan tetapi di dalamnya ada kebaikan. Suatu yang buruk zahirnya tapi di dalamnya ada kebaikan, itu baik. Jelas atau enggak? Atau tadi saya contohkan seperti orang tua. Ya, orang tua melihat anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik. Lalu orang tua itu memukul anaknya. Ya. Apa yang dilakukan orang tua ini baik atau buruk? Buruk. Di zahirnya adalah buruk. Memukul baik atau buruk? Buruk. Nah, atau dia menghardik anaknya. Hardik itu baik atau buruk? Buruk. Akan tetapi karena dibalik pukulan tersebut ada tujuan untuk mengingatkan anak tersebut, maka keburukan ini tidak dinamakan keburukan tapi kebaikan. Nah, kalau syar mutlak, seseorang mukul temannya karena ingin mukul, ingin mencelakai temannya, tidak ada kebaikan, ini baru dinamakan keburukan mutlak. Jelas atau tidak maksudnya? Ya. Jadi syar yang mutlak, walaupun kita melihat Allah mengambil hartanya tersebut, Allah mengambil kesehatannya, ya kan? Allah mengambil apa-apa yang dia cintai, ini kelihatannya buruk atau enggak zahirnya? Akan tetapi dibalik itu untuk mengingatkan hamba itu agar si hamba tersebut kembali kepadanya, maka keburukan itu bukanlah keburukan tapi kebaikan. Pahami dulu ini, baru kita bisa memahami. Ya, memahami makna bahwa syar mutlak sama bukan syar yang mutlak. Ada keburukan sama sejenisnya, yang satu mukul, yang satu mukul. Ya kan? Yang ini mukul memang untuk mencelakai ini. Yang ini juga mukul si ayah, tapi untuk mendidik anaknya. Pukulannya sama. Pukulan adalah keburukan. Akan tetapi ini keburukan mutlak yang tidak ada kebaikan di dalamnya, maka ini dinamakan keburukan. Akan tetapi si ayah tersebut memukul juga, tapi tujuan untuk mendidik anaknya, yaitu tujuannya baik untuk kebaikan anaknya, maka keburukan ini adalah dinamakan kebaikan. Ini juga bahwa apapun yang terjadi di dunia ini yang Allah berikan kepada seorang hamba, bisa ujian untuk dia atau peringatan untuk si hamba tersebut. Yang artinya bahwa tidak ada yang dinamakan syar mutlak. Ya, jika satu keburukan dilakukan dengan tujuan yang baik, maka itu bukanlah keburukan tapi kebaikan. Jelas atau tidak?